Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Kita akan sama-sama belajar di sekolah minggu. Untuk kelas remaja, dewasa, dan senior, mari kita akan belajar tentang memuji Tuhan. Tema kita hari ini adalah Mari Memuji Tuhan dari Mazmur 134 ayat 1-3. Mazmur 134 ayat 1-3. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan saya akan membantu membacanya. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian siara. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, dan datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa Tuhan berperkara lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 134 ayat 1-3 ini merupakan nyanyian siarah. Siarah artinya mengingat sesuatu yang sudah pernah terjadi. Nyanyian siarah adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang Israel pada waktu mereka datang ke Yerusalem. Dan mereka melakukannya biasanya 3 kali dalam setahun untuk perayaan-perayaan yang mereka kerjakan. Mazmur 134 merupakan lagu terakhir dari 15 lagu yang dalam bahasa Inggris disebut Song of Ascent, yaitu nyanyian pendakian atau anak-anak tangga. Mazmur ini berupa dialog. Umat mengajak para petugas bait Allah untuk beribadat semalam suntuk, seperti yang kita baca di ayat 1 dan 2. Dan para imam memberkati umat waktu pulang pada ayat yang ketiga. Kemungkinan nyanyian ini dinyanyikan pada malam pembukaan perayaan Pondok Daun setelah kaum siarah tiba pada bait Allah. Adalah hal yang wajar jika pelayan bait Allah mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Namun, Mazmur 134 adalah kebalikannya. Jemaat yang mengajak para pelayan bait Allah, imam-imam dan orang Lewi untuk memuji Tuhan. Secara praktis adalah baik bagi jemaat memberi dorongan, semangat bagi para pelayan untuk memuji Tuhan. Pengajaran ini penting pada masa ini mengingat yang pertama, para pelayan seringkali banyak dituntut namun minim dorongan. Yang kedua, para pelayan perlu diingatkan untuk mengarahkan diri kepada memuji Tuhan dan melayani, bukan hanya melakukan tugas pelayanan secara kewajiban. Ini saya bacakan kesimpulannya. Tapi sebenarnya apa yang kita baca ini adalah sesuatu yang membuat kita kaget ya. Biasanya pelayan Tuhan seperti saya yang melayani di ibadah sebagai WL mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan dengan semangat, bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Tetapi di Mazmur 134 ini mengingatkan kembali kepada jemaat, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu datang ke gereja bukan hanya untuk dilayani, tetapi Bapak Ibu di gereja juga datang untuk memberi support para pelayan Tuhan, mengingatkan mereka untuk jangan lupa untuk memuji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu juga bisa mengingatkan para pelayan Tuhan untuk menjaga hidupnya kudus, menjaga hidupnya tetap dalam jalur pelayanan yang baik dan benar, juga bisa mendorong mereka atau memberi semangat saat para pelayan Tuhan pun mulai merasakan sesuatu yang tidak enak dalam pelayanan. Jujur, dalam pelayanan itu tidak semuanya mulus. Terkadang ada benturan, terkadang ada halangan, rintangan, bahkan terkadang juga mengalami hal-hal yang menyakitkan. Bila para jemaat mengetahui hal ini, ada satu atau beberapa pelayan Tuhan sedang bermasalah, berikan support, berikan dorongan, bukan malah ditekan, mulai dipepet gitu kan, tetapi mulai didorong, disemangati, disupport. Sesuatu hal yang hari ini diingatkan kita bahwa yang punya tugas untuk
memuji Tuhan. Yang mendorong memuji Tuhan bukan hanya dari pelayan Tuhan, tetapi jemaat pun harus mempunyai dorongan untuk mengajak orang lain, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk terus memuji Tuhan. Bukan mencari panggung, bukan mencari muka dalam pelayanan supaya kelihatan hebat, tetapi belajar untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Banyak pelayan Tuhan yang ingin sekali terlihat di atas panggung. Banyak pelayan Tuhan berlomba-lomba tampil paling depan. Karena kalau dilihat itu pasti terpandang, dilihat pasti terlihat kerjaannya. Tapi sebenarnya orang-orang di belakang panggung adalah yang mempunyai peranan yang tidak bisa dikecilkan dalam pelayanan. Saya sendiri pernah bicara kepada beberapa pelayan Tuhan bahwa saya salut dengan orang-orang di belakang layar. Seperti OB, kalau di gereja kita ada Yana yang membersihkan ruang gereja, yang membersihkan mic, peralatan gereja yang kita pakai. Kita hanya tinggal pakai. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan kursi jemaat. Nah, kalau seperti itu, pelayanan seperti itu kita tidak boleh mengecilkan. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang mau melayani, tapi maunya dilayani. Banyak hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus menjadi berkat. Dan untuk menjadi berkat, kata Alkitab bilang, engkau yang paling kecil, yang melayanilah yang terbesar di antara kalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Di buku Murid sudah dijelaskan. Kita harus memuji Tuhan karena Dia pribadi yang layak dipuji, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk manusia, yang telah menyelamatkan umatnya. Di situ ada diterangkan bahwa mengapa waktu malam. Jadi kalau kita lihat ini siarah pada waktu malam, nyanyian pada malam hari, bahwa diingatkan kita semua, kita memuji Tuhan tidak ada batas waktu. Pagi, siang, sore, pujilah Tuhan. Makanya ayat hafalan kita hari ini adalah pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Kita memuji Tuhan bukan hanya waktu senang, kita memuji Tuhan juga di waktu susah. Bagaimana saat Paulus ada di penjara, dia memuji Tuhan. Dia bukan di tempat yang enak, tapi di tempat yang paling sakit, tempat yang paling hina, tetapi dia memuliakan Tuhan. Akhirnya pintu-pintu penjara terbuka, bahkan malaikat pun menampakkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, fungsinya kita memuji Tuhan bukan hanya kita menyenangkan Tuhan, tapi juga menenangkan hati nurani sendiri. Hari ini anak saya sakit. Saya rekaman ini malam. Saya buka kartu ya. Saya buka kartu ini malam. Dari pagi, dari kemarin dia panas. Saya mulai tenangkan hati saya. Saya mulai banyak memuji Tuhan. Tadi waktu jam 2 sore, jam 2 siang, jam 14, saya harus bawa dia ke IGD karena panasnya tinggi sekali. Dan waktu saya berjalan, itu sudah mulai hujan, karena kita sudah musim hujan ya. Di jalan saya hanya bilang, Yesus tolong, Yesus tolong. Kenapa saya bilang Yesus terus ya? Akhirnya saya nyanyi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Saya nyanyi sama anak saya di sama jalan. Jadi hujannya cuma sebentar, waktu sampai rumah sakit juga berhenti. Dan di rumah sakit saya nyetel lagu. Jadi anak saya juga nyanyi, saya juga nyanyi. Karena saya tahu bahwa ini perkara yang tidak mudah untuk saya hadapi, terutama anak saya. Karena anak 6 tahun dengan panas tinggi, dengan ngerasain pusing yang hebat, itu bukan hal yang mudah. Kalau saya yang dewasa saja ngerasain gak nyaman, apalagi anak kecil. Dan mulai memuji Tuhan, dari memuji Tuhan saya mulai tenang hati saya menghadapi dokter, menghadapi situasi gini. Bahkan perkara yang tidak mungkin bagi saya itu hari ini saya bisa melewatinya. Karena untuk hujan deras itu nyari Grab mobil itu susah. Dan saya dapat tadi. Dan sampai di rumah dengan selamat. Saya kehujanan tadi. Anak saya enggak, karena saya bungkus dia. Saya kehujanan, saya gini. Tapi puji Tuhan,
akhirnya semuanya berjalan lancar dan saya bisa rekaman hari ini. Saya bersyukurnya pada Tuhan bahwa saat saya memuji Tuhan, ada kekuatan dan ketenangan di hati saya. Walaupun tadi sempat mau kepancing untuk marah karena secara fisik saya capek sekali, dari malam saya begadang, tapi saya mulai belajar untuk menenangkan diri saya. Sudahlah gitu kan, sudahlah, badan boleh capek tapi jangan sampai saya kepancing emosi. Ternyata fungsinya memuji Tuhan adalah menenangkan hati. Air tenang itu, kalau airnya tenang itu bisa lihat dasar kan. Kalau sungai yang tenang kita bisa lihat dasar, tapi kalau sungai yang bergelombang kita nggak bisa lihat dasar sungai itu. Jadi memuji Tuhan itu bukan saja menyenangkan hati Tuhan, tapi menenangkan hati kita sendiri. Memuji Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan itu penting. Kenapa? Bapak Ibu sudah pernah merasakan 2 tahun gereja kita ditutup. 2 tahun kita tidak bisa bergereja. Dan 2 tahun itu pula saya dan teman-teman pelayan itu melayani secara online. Dan rasanya tidak enak. Karena setiap satu lagu kita di-cut, satu lagu di-cut. Dan itu membuat hati dalam menyanyi itu tidak menyembah dengan benar. Saat kita sudah enak memuji Tuhan, tiba-tiba cut gitu kan. Moodnya hilang lagi. Dan itu susah sekali. Apalagi Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah, sepertinya kita beribadah online itu tidak ada rasa. Makanya saat ini kita sudah bisa beribadah online. Lebih baik Bapak Ibu mulai all out dalam memuji Tuhan. Bila Bapak Ibu merasakan dari lagu atau firman yang Bapak Ibu dengarkan dan merasakan ada satu kesejukan, bahkan air mata menetes pun, tidak apa-apa, jangan pernah malu. Saat bertepuk tangan juga boleh, tidak bertepuk tangan boleh. Asal saat kita memuji Tuhan, hati kita tetap pada Tuhan dan kita fokus memuji Tuhan. Ada satu kesaksian kemarin teman, dia sedang merasakan gesekan dengan teman pelayanannya. Dia merasa bahwa hatinya tidak damai, hatinya tidak senang diperlakukan seperti itu. Tetapi waktu dia datang di gereja, dia fokus pada Tuhan. Dia tidak mau fokus dari permasalahannya. Ternyata dia bisa menikmatinya. Dia bisa menikmati setiap pujian. Dia bisa menikmati firman Tuhan. Dan akhirnya dia memperoleh ketenangan dan kemenangan dalam peperangan batinnya. Bapak Ibu, memuji Tuhan itu memberikan begitu banyak dampak positif. Apalagi sebentar lagi kita membangun gereja. Kita harus sama-sama kompak memuji Tuhan. Rumah Tuhan mau diperbaiki, rumah Tuhan mau dipercantik. Kita juga harus lebih semangat lagi memuji Tuhan. Jangan lihat gereja kiri kanan, wah gereja yang itu tuh layarnya besar, jemaatnya banyak. Kalau kita lihat seperti itu, kita akan menjadi jemaat-jemaat yang melihat fisik. Jemaat-jemaat yang melihat fisik ini terkadang ada jemaat yang tidak setia. Kalau gerejanya ini udah tidak memenuhi keinginannya, dia akan loncat lagi di gereja lain. Jadi hari ini kita diingatkan memuji Tuhan itu bersama-sama di rumah Tuhan. Makanya di sini artinya angkatlah tanganmu. Alkitab tadi waktu kita baca itu. Angkat tangan ini dalam bahasa Ibrani dalam arti jamak, berarti bukan satu orang, tapi secara kolektif mengangkat tangan, memuji Tuhan. Terus apa yang dilakukan umat Tuhan? Mereka mengangkat tangan di rumah Tuhan, bukan di rumah pribadi. Mereka bersama-sama berkumpul memuji Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Banyak mukjizat yang terjadi, banyak hal positif akan terjadi, banyak berkat dibukakan. Kenapa? Bagaimana manusia bisa menajamkan manusia kalau kita tidak kolektif? Bagaimana tahu kamu, hai remaja-remaja, bagaimana kau tahu bagaimana engkau ngerti tentang pelayanan, tentang talentamu kalau engkau tidak kolektif? Ada satu kesaksian hamba Tuhan. Dia mempunyai seorang anak yang sangat peduli dengan teman-temannya. Walaupun dia anak pendeta, tetapi dia punya keinginan untuk menjemput beberapa teman-temannya untuk beribadah. Dia melayani dengan setiap hari Sabtu, pelayanan remaja, dia menjemput anak-anak remaja, ya macet, ya ini, dia bayar harga.
Dari situ papanya lihat bahwa anak ini sungguh-sungguh dan pelayanannya ini membuahkan hasil. Beberapa anak remaja ini akhirnya mau melayani Tuhan. Engkau anak remaja, kalau engkau melihat orang lain melayani Tuhan dibayar, kau langsung, wah di gereja saya nggak dibayar. Coba sekarang begini punya konsep. Kalau engkau melayani Tuhan tidak dibayar di gerejamu dan kau sungguh-sungguh mengerjakannya dengan hati, bagaimana nanti saat kau bekerja dan kau dibayar? Bukankah kau akan jauh lebih bertanggung jawab? Pelayanan di rumah Tuhan itu menjadi pelajaran, menjadi pembentukan karaktermu. Bukankah hal kecil yang kau kerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi buah yang besar, menjadi dampak yang besar. Jadi melayani Tuhan, memuji Tuhan, itu lakukanlah dari sekarang. Tahulah anak-anak remaja dan pemuda. Kadang-kadang kalau malam minggu, aduh pengennya nongkrong sama teman-temannya. Hari minggu tuh, aduh waktunya healing gitu kan. Tetapi tahu bahwa ini adalah waktunya Tuhan. Jangan sampai kau tinggalkan waktumu memuji Tuhan secara kolektif hanya untuk kau, untuk ke tempat-tempat yang bukan memuji Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah memuji Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau kita pengen diberkati Tuhan, bukankah kita juga harus menyenangkan hati Tuhan? Sebagai umat Tuhan kita perlu memberkati para petugas dengan cara mendoakan mereka agar diberkati Tuhan, mengapresiasi, memuji pelayanan mereka, menyemangati mereka untuk tetap tulus dan setia dalam melayani dan memuji Tuhan dengan cara-cara yang benar. Saat kita diberkati Tuhan, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain, terutama menjadi pendorong bagi pelayanan Tuhan. Jadi kalau memang, tapi ya jangan lebay gitu, pelayan memujinya juga jangan lebay. Katakan dengan kata-kata yang tulus. Kadang-kadang kata-kata sederhana itu sangat menyentuh. Terima kasih sudah menyanyikan lagu kesukaan saya gitu kan. Saya ada seorang ibu yang sangat suka satu lagu gitu. Setiap saya menyanyikan lagu itu, dia selalu WhatsApp saya. Terus dia bilang, "Yohan, makasih sudah nyanyikan lagu kesukaan saya." Padahal saya nggak kepikiran di situ, tapi saat dia bilang begitu saya jadi tersenyum. Oh ya tante, sama-sama, supaya ini jadi berkat gitu kan. Terkadang hal yang kecil, satu WhatsApp yang sederhana itu membuat hati ini jadi, kalau orang Jawa bilang, jadi bunga, jadi sukacita. Terkadang kalau saya di atas gitu kan, mulai memuji Tuhan, ada beberapa ibu yang mau bertepuk tangan, ada yang mau mengangkat tangan, bahkan mau bernyanyi dan membuka mulutnya untuk memuji Tuhan. Itu rasanya hati saya di atas itu, aduh senang sekali ajakan saya diterima. Dan saat saya mulai down, saya mulai gini, ada beberapa orang jemaat yang menyemangati, itu hal yang timbal balik yang sangat indah, ya kan? Hari ini kita diingatkan bahwa memuji Tuhan itu adalah kewajiban kita. Dan saat jemaat memuji Tuhan, hendaklah dengan hati tulus. Dan jemaat pun harus mendorong pelayan-pelayan Tuhan untuk terus memuji Tuhan dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, pasti diterima yang baik. Ada satu teman bilang, bagaimana ya cara ngomongnya ini ya, sama ini ya gitu. Saya jawabnya gini, kalau kita menyampaikan dengan benar, dengan baik, dengan tulus, pasti penerimaannya juga jadi baik. Tapi kalau kita menyatakannya dengan tidak benar, tidak sopan, pasti penerimaannya juga tidak sopan. Sekarang Bapak Ibu, saya percaya semua pun punya prinsip, apa yang kita pengen terima dari orang lain, begitu juga kita akan memberikan orang lain. Perlakukan orang lain seperti engkau pengen diperlakukan. Jadi kita saling mengingatkan dan mendorong dalam memuji Tuhan ya. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Bukan hanya keadaan senang kau memuji Tuhan, tapi dalam keadaan yang susah pun kita harus memuji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami dengan melimpah. Terima kasih Engkau selalu ada bagi kami. Dan terima kasih Engkau selalu mendorong kami untuk terus memuji Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa jadi pemuji-pemuji sejati yang bisa memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami serahkan
persekutuan kami hari ini, renungan kami hari ini menjadi rema bagi kami semua. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.